UMKM UD Selfie. Bagaimana kita lihat ke dalam, monggo, untuk lebih jelas mengetahui kegiatannya, monggo. Yang punya UD Selfie ini Mbak Sub ini. Mbak sini, Mbak. Masih punya anak kecil dia. Mbak, assalamualaikum ya. Saya udah buatnya. Kita dari fraksi Golkar ya. Ini lihat-lihat keseharian dan keseharian dalam pembuatan kue, juga kue-kue yang istilahnya dipesan selama pandemi ini, kira-kira bagaimana? Apa ada istilahnya nanti ada penurunan apa gimana kan gitu? Yang jelas kan mesti ada efek dari pandemi ini kan, seperti itu ya. Yang mungkin kemarin-kemarinnya Mbak Sub kiriman kue atau pesanan kue-kuenya itu yang sehari bisa berapa ya kira-kira ya? Paling banyak biasanya ya berapa? Sebelum pandemi berapa? Berapa kira-kira? Tapi bakso walaupun seperti itu tidak boleh putus asa, karena apa? Orang berbisnis, orang ber-UMKM istilahnya ini ya, usaha kecil ini, menengah kecil ini memang dari efek-efek ini memang cukup banyak ya. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita itu tidak bisa mengatasi secara logikanya keadaan yang seperti ini ya, kita akan memang drop ya. Tapi harus tetap semangat ya, walaupun istilahnya banyak terjadi kekurangan-kekurangan atau penghasilannya menurun kan, seperti itu. Tapi yang jelas kan setiap hari masih ada ya, masih ada pesanannya. Boleh saya kenalkan dulu ya Mas, ini pemilik UD Selfie, namanya Mbak Supiani. Sudah menekuni UMKM di bidang kue ini ya. Ini sudah sekitar lebih dari 10 tahun sudah Mas, lebih dari 10 tahun. Dan beliaunya juga alhamdulillah sedikit, saya sudah dari fraksi juga walaupun cuma berupa open sudah saya sampaikan juga gitu. Jadi walaupun kita ini kecil, saya juga berusaha untuk bagaimana meningkatkan istilahnya UMKM yang berada di sekitar saya juga ini untuk tetap berjalan ya, tidak ada istilahnya pemberhentian atau karena pandemi ini efeknya mungkin bisa mengakibatkan atau teman-teman yang punya UMKM istilahnya rugi seperti itu ya Mas. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini Mbak Sum masih tetap bisa istilahnya berambah, tetap bisa produktif ya, sehingga tidak akan terhenti di sini ya. Nah, kiat-kiatnya juga harus punya, tetap bisa bersaing modalnya ya. Karena yang jelas masih tumbuh UMKM kue-kue yang lain kan, seperti itu. Nah, yang jelas harus tetap bisa bagaimana membuat rasa menjadi disenangi orang, disukai orang, seperti itu ya. Dan yang penting adalah bagaimana kue ini kelihatan manis kan ya, cantik, enak rasanya, terutama seperti itu. Jadi tidak ada dengan rasa orang akan kembali ya, seperti itu ya Mbak. Mudah-mudahan mungkin nanti kita juga dari fraksi Golkar berusaha untuk bagaimana dengan adanya kondisi COVID yang seperti ini, kita menghimbau kepada pemerintah daerah ataupun provinsi ataupun yang dari pusat ya, bagaimana bisa membantulah, walaupun istilahnya modal walaupun tidak besar ya, atau dengan peralatan-peralatan yang lain. Yang jelas kalau sekarang beliau-beliaunya ini mesti menginginkan modal seperti itu. Kalau kalau alat-alat mungkin sudah bisa tercukupi. Jadi harapan saya mudah-mudahan terutama di pemerintah daerah ini
bisa membantu UMKM yang ada di Kabupaten Bondowoso, terutama di wilayah Dapil 4 ini ya Mas, yang meliputi Kecamatan Tamanan, Jambisari, Grujukan, dan Maesan. Seperti itu. Kebetulan ini ada kita ingin tahu pembuatan kue-kue yang memang sudah diproduksi di UD Selvi ini. Monggo Mbak Sof, kita jalan dari situ. Ini dalam satu resep bisa menghasilkan berapa biji ya? Iya, ya 125 biji. Satu itu ya berapa itu? Berapa resep? 4% ya. Nah, terus ini dalam per bijinya berapa? Ada 1.500. Kira-kira cukup nggak masuk istilahnya penghasilannya ke bakso? Nah, yang penting aja ya. Kemudian pemasarannya bakso ini orang besar dari mana? Kira-kira dari daerah mana saja? Ya, ya. Dari mana saja? Klaten, Klaten, Tamanan. Sudah sekitar berarti sudah Bondowoso sekitarnya. Macam-macam yang diproduksi di sini apa saja? Kuenya? Karamel, ini yang berbentuk yang roti ya. Kalau yang kue basah itu produksi juga enggak? Oh, juga ya. Kalau setiap pemesanan orang ya, istilahnya yang dilayani istilahnya nggih. Seperti itu. Ini cara pengepakannya ya, Mas. Mbak. Ini kukus yang sudah jadi, kue kukus yang sudah jadi. Ini yang 1.200 kan? Awalnya modalnya berapa? 5 juta. Iya, yang jelas kan semangat sudah banyak orang-orang saya yang jelas kan sudah agak terkenal kan, sudah banyak orang sudah stop istilahnya ya, nyetok ya. Ya tetap harus semangat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Itu buat kue apa itu ya? Ini kalau di desa ini bahasanya roti ban, tapi kalau di kota ini istilahnya roti cake, Mas. Cake ya. Roti cake ini. Ini sudah lebih 10 tahun Mbak Sup menekuni ini. Ya alhamdulillah bisa mengerjakan dari tetangga-tetangga ini yang istilahnya daripada diam di rumah. Ya Bu ya. Lebih baik kan bekerja dapat penghasilan. Setelah kerja di rumah baru ke rumahnya Mbak Sup kan begitu ya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini cepat berakhir biar apa namanya pesenannya semakin banyak lagi.
Jadi memang Mbak Sup ini sudah selama lebih 10 tahun menekuni, sehingga masyarakat sekitar sini sudah banyak memesan. Kalau di sini, kalaupun seandainya ada lamaran, ya Mas, ada mantenan, ada selamatan apa-apa, yang jelas larinya banyak ke Mbak Sup ini. Gitu. Tapi di samping itu sekarang sudah mulai bermunculan lagi Mas, yang lain-lain di sini, UMKM juga. Tapi mungkin karena mengawali, jadi jangkauannya lebih luas ke Mbak Sup, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya seperti juga yang saya harapkan. Satu, saya mohon kepada pemerintah daerah, mohon pembinaannya, mohon bantuannya. Mungkin ada modal-modal yang berupa, ya mungkin modal yang tidak begitu besar, nggak apa-apa, sebagai apa ya, penumpang lah untuk stimulus juga, ataupun mungkin kalau bisa ya nggak apa-apa, saya mohon mungkin dengan adanya kegiatan pembinaan mungkin ada bantuan yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan di sini. Disampaikan barusan adalah harga gas ini Mas, yang mungkin standarnya di atas standar dari pemerintah ya. Jadi mohon sekali lagi, dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat seperti ini untuk harga gas, mohon untuk yang membidangi usaha untuk bagaimana disesuaikan dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian ya Mas. Nah, mudah-mudahan harapan saya itu juga bisa membantulah memperingan UMKM ini. Besok mungkin keluhan-keluhan kita bisa tersampaikan ya, mudah-mudahan nanti apa namanya, istilahnya mungkin walaupun seandainya sampai sekarang harap tidak mengharap ya yang jelas semuanya tetap mengharap mungkin penambahan modal kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan. Nah, juga yang DPR provinsi, mungkin DPR RI kan, ini nanti bisa melihat kondisinya.